Aceh Barat. Dan pendengar seperti biasa ya dari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, namun saat ini melintasi 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita di program Indahnya Ramadan, nantinya Anda dapat berpartisipasi di 0811688997. Dari Studio 1 dan petugas mengucapkan selamat mengikuti. Baik pendengar dimanapun berada, kita di program Indahnya Ramadan, seperti yang telah dan menginformasikan tadi ya, topik kita juga menarik untuk sore hari ini. Dan bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, kami persilakan di 0811688967, 0811688997. Narasumber kita kemarin ya, jika Anda memang ada mengikuti Indahnya Ramadan, ini masih bersama narasumber kita, ada Abi Fahrul Razi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abi untuk hari ini sudah hadir kembali ya Abi ya. Sama-sama. Menemani pendengar kita, dan untuk hari ini juga topiknya sangat menarik sekali pendengar. Nah, nanti kita mengajak pendengar untuk dapat bergabung di 0811688967 dengan topik maklumat Al-Qur'anul Karim. Begitu Abi ya? Iya. Baik. Dan juga pendengar, sebelum nanti Anda akan berpartisipasi ya Bi ya, mudah-mudahan bukan kita aja di sini ya Bi. Iya. Iya, sebenarnya pendengar di sini juga kami informasikan kita tidak berdua saja, tapi tetap menjaga jarak, dan Abi juga selamat datang juga bersama keluarga ya Bi ya. Iya. Dan juga keluarga besar yang pasti. Nah, untuk saat ini kita dengarkan terlebih dahulu penjabaran dari topik kita, maklumat Al-Qur'anul Karim bersama Abi Fahrul Razi. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar RRI yang selalu dibahagiakan Allah, tema kita hari ini yaitu maklumat Al-Quran. Memang kalau kita berbicara Al-Quran, ini sangat luas, apalagi maklumat Al-Quran. Karena secara bahasa maklumat itu adalah isim maf'ul ya, yang dimaklumkan atau yang diketahui daripada Al-Quran, atau pengetahuan-pengetahuan daripada Al-Quran. Tentu berbicara pengetahuan Al-Quran sangat luas. Jadi kita nanti kalau untuk berbicara yang panjang lebar tentu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ini kita bicarakan yang penting-penting saja tentang maklumat Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, lebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau ke bahasa kita kata-kata ya, tapi tidak sama dengan kata-kata kita. Kalau kata-kata kita berhuruf dan bersuara, tapi kalam Allah ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Sedangkan menurut ulama kita, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dikatakan Al-Quran ini ada dua pendapat. Yang pertama, Al-Quran ini adalah pengertian daripada lafal-lafal yang diturunkan, atau dengan kata lain, al-lafdul munazzal, yaitu lafal-lafal yang diturunkan, yang ditulis dengan tinta di antara lembaran-lembaran kertas, atau dengan bahasa Arabnya al-maktub bainal masahif. Jadi Al-Quran ini tulis lewat lembaran-lembaran kertas yang dibaca dengan lisan, al-maqru al-lisan, dan dihafal dengan hati, al-mahfud fis sudur. Al-Quran dalam pengertian ini maka tentunya berupa huruf, yaitu huruf dalam bahasa Arab, tersusun daripada huruf-huruf, serta ada suaranya, dapat dibaca. Itu pengertian yang pertama. Sedangkan yang kedua, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Al-Quran ini adalah pengertian daripada kalam Allah Ta'ala dati. Artinya dalam pengertian salah satu sifat Allah yang wajib kita yakini, yaitu sifat kalam namanya. Kalau dalam sifat 20 itu sifat kalam. Sifat kalam ini sebagaimana sifat-sifat lain, yaitu tidak sama dengan makhluk, dengan sifat makhluk. Sifat kalam Allah Ta'ala tiada permulaan, tidak ada penghabisan, tidak serupa dengan kalam makhluk, tidak sama dengan kata-kata kita, baik secara huruf, suara, bahasa. Kalau begitu, kalam Allah Ta'ala ini, dua dalam pengertian ini sama-sama kita katakan kalam Allah. Tidak boleh kita katakan makhluk. Karena kedua-duanya dalam pengertian itu kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala artinya kalam yang kadim, kalam yang sudah sedia kalau bahasa Acehnya citkana begitu. Jadi Al-Quran ini tentu punya nama, banyak nama-nama Al-Quran. Di antaranya yaitu Al-Furqan. Kenapa dikatakan Al-Furqan? Dikarenakan Al-Quran ini memisahkan di antara kebenaran dan kesalahan. Banyak ayat Al-Quran yaitu menyerukan, mengajak kita untuk bahagia dunia akhirat. Kita dapat memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Ada juga makna Al-Quran itu Al-Kitab. Kitab ini artinya ditulis. Karena Al-Quran memang ditulis. Tetapi waktu pertama turun, yaitu di saat Nabi menerima Al-Quran dari Malaikat Jibril, dari Allah, itu kan ada pertanyaan nanti. Kan apa yang dibaca itu Nabi kan? Apa yang dibaca beliau? Kan belum ada tulisan. Itulah jangan salah mengerti. Dalam bahasa Arab ini sangat luas. Kalau dibacakan Iqra, bacalah, qiraah, baca itu kan. Baca itu ada dua pengertian juga. Baca itu yang pertama yaitu baca pada mastur, pada catatan, pada tulisan, maktub, yaitu yang dituliskan. Berarti harus ada kitab. Sedangkan waktu itu belum ada kitab. Berarti yang dibaca itu mahfud. Mahfud itu artinya yaitu yang dihafal, yang terkumpul dalam dada. Karena arti Al-Quran itu adalah kumpulan. Jadi Nabi Muhammad itu di saat disuruh baca di Jibril, bukan pada tulisannya, tetapi apa itu? Yang sudah dihafal itu dalam dada beliau, yang sudah terkumpul, langsung ditaruh oleh Allah sehingga beliau bisa baca. Baca maksudnya itu baca dalam dada beliau, dalam hafalan beliau. Itu. Jadi tidak susah sebenarnya begitu. Jangan kita anggap baca itu semua harus ada buku. Baca alam bisa nggak ada buku juga. Baca keadaan, baca kejadian. Itu kan nggak ada kitabnya. Jadi begitu Al-Quran. Kenapa dinamakan kitab? Tidak harus dibaca, tetapi di dalam dada juga dinamakan Al-Quran yang dibaca itu. Setelah itu Al-Quran ini ada namanya yaitu An-Nur. Nur ini cahaya. Kenapa dinamakan cahaya? Karena dengan kita mengamalkan Al-Quran, jiwa kita bercahaya, kita terarah. Kalau kita mengerti benar-benar Al-Quran, dengan ilmu-ilmunya tentu, terutama ilmu bahasa Arabnya. Sebab untuk memahami mukjizat Al-Quran ini, kebagusan Al-Quran, bagaimana ilmu Al-Quran, apapun ada di dalam Al-Quran, itu harus bisa bahasa Arabnya. Karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Terutama harus bisa nahwu sarafnya, bisa ilmu tafsirnya. Kalau kita pahami Al-Quran dengan langsung lewat artinya, Quran Departemen Agama atau Quran ada terjemahannya, itu salah mengerti nanti. Salah paham akhirnya ya bahaya sekali untuk kehidupan kita. Bahaya sekali untuk keharmonisan hidup di dunia ini. Karena kalau ada Al-Quran itu disuruh berperang, bagaimana itu maksudnya? Tidak sembarangan itu. Jangan kita mengerti Al-Quran itu lewat terjemahan. Itu kalau lewat terjemahan, itu bukan nur dapat, malah zulum, kegelapan. Jadi kita ingin Al-Quran ini agar menjadi cahaya. Setelah itu ada juga banyak sebenarnya kita. Kalau kita sampaikan ini yang penting-penting saja ya. Jadi ada juga Al-Quran ini sebagai mu'idah. Mu'idah atau nasihat. Nasihat-nasihat banyak, Al-Hadi, Al-Zikri, Ar-Rahman,
Banyak itu nama-nama Al-Quran yang itu semua yaitu firman Allah yang menuntun kita untuk lebih bahagia di dunia dan akhirat. Begitu. Jadi setelah itu kita ini tentunya para pemirsa ingin mengetahui apa sebenarnya maqasid daripada Al-Quran. Maqasid maksudnya isi-isi Al-Quran itu apa saja sebenarnya terkandungnya. Isi Al-Quran. Jadi menurut seorang ulama besar, nama beliau Al-Alamah Ibnu Asyur, dalam kitab tafsirnya, beliau menyimpulkan beberapa maqasid atau isi-isi Al-Quran. Yang pertama, isi Al-Quran pertama yaitu al-awwal, islahul i'tikad. Islahul i'tikad artinya Al-Quran ini memperbaiki keyakinan kita. Keyakinan kepada Allah, ya kan? Atau bisa ta'limil aqdis sahih, yaitu mengajarkan kita akidah keyakinan yang benar. Kalau dulu misalnya masa Quraisy itu mereka memang percaya Allah, tetapi yang disembahnya bukan Allah, yang disembahnya patung. Walaupun mereka yang mencipta percaya itu Allah yang mencipta, tetapi yang disembah bukan Allah. Kalau ada sesuatu dia lari ke patung, lari ke kayu-kayu besar gitu, meminta ke situ. Itu salahnya. Sebenarnya semua agama itu percaya bahwa Allah itu ada. Semua agama di dunia percaya kepada Allah, tetapi mereka kalau menyembah nanti disyirikatkan bukan Allah lagi, tetapi udah disembahnya yang lain, sembahnya patung misalnya, atau sembahnya sembah-sembah lain begitu. Jadi tujuan inilah diturunkan Al-Quran, yaitu islahil i'tikad. Karena ini wahadza adamus sabab li islahil khalqi. Ini adalah perkara besar untuk memperbaiki manusia dengan i'tikad. Kalau keyakinan kita lurus, kita kenal Allah, berarti Allah ini tidak sama dengan kita. Bagaimana kita sama dengan Allah, kan? Misalnya ada orang bertanya, nanti biasa anak-anak kita bertanya kan tentang i'tikad ini. Di mana Allah itu kan? Ada tuh. Di mana Allah? Ini kan enggak, kalau kita sebenarnya dari pertanyaan udah salah itu. Allah sebenarnya ini Allah maujud bila makan. Allah ada tiada tempat. Ada Allah tiada tempat. Kalau bertanya di mana itu berarti sesuatu yang ada tempat. Kalau kita ada tempat. Tapi Allah tidak bertempat. Ada Allah tiada tempat. Begitu. Jadi nggak pantas kita bertanya Allah di mana sebenarnya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan begitu, tetapi maksudnya ketinggian Allah. Misalnya Allah dibilang di langit, fis sama. Itu artinya tinggi Allah gitu. Ketinggian Allah. Makanat, itu ketinggian Allah. Bukan tempat Allah di langit, bukan tempat Allah di surga. Allah tidak bertempat karena Allah dengan kita memang beda ya. Seperti orang bikin roti dengan roti, sama nggak? Roti dengan bikin roti itu anak-anak juga tahu itu, ya kan? Oh, ini roti beda dengan pembikin, Allah beda dengan kita. Itu salah satu tujuan Al-Quran, yaitu memperbaiki i'tikad seperti kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan olehmu, Allah itu satu. Allah yang dituju. Itu dari Allah satu itu sudah beda. Kalau banyak Allah ini, tidak mungkin raja saja, presiden saja, bupati aja satu. Jadi Allah ini yaitu ahad, satu. Allah yang kita tuju. Apa masalah kita, problema kita dalam kehidupan ini, secara Al-Quran, tujulah kepada Allah. Bila kita sedih, bila kita susah, bila kita menderita dalam hidup ini, carilah Allah. Kalau kita kehilangan Allah, berarti kehilangan semuanya. Yang lain nggak apa-apa itu kehilangan. Jangan kehilangan Allah. Begitu. Jadi kalau kita kehilangan Allah kan sedih kita. Duka kita kan. Cintailah Allah. Karena Allah, kalau kita cintai makhluk ini selalu mengecewakan kita. Tapi kalau kita cintai Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Begitu indahnya kalau kita berpaku pada Quran tentang tauhid, yaitu as-samad.
yang kita tuju Allah ini. Setelah itu Allah lam yalid wa lam yulad. Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan, artinya tidak ada bapak, tidak ada anaknya Allah kan. Kalau ada anak sama dengan kita juga. Kalau ada bapaknya sama dengan kita juga. Setelah itu tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak. Kalau bahasanya mukhalafatul lil hawadis. Allah ini tidak sama dengan makhluknya, itu. Jadi ada juga kata Allah tentang tauhid ini lagi. Fama aqnat anhum ilahatuhum allati yaz'una dunillah min syai'il lamma jaa amru rabbika wa ma zaduhum ghaira tasbit. Jadi tidak bermanfaat Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah, manakala datang perintah daripada Tuhan engkau, manakala datang urusan besar, urusan tentang tauhid daripada Tuhan engkau. Sedangkan orang itu tidak bertambah selain kerusakan. Orang yang menyembah selain Allah, itu mereka cuma menambah kerusakan karena tidak tahu Tuhan. Kalau kita masa ini kan walaupun kita sembah Tuhan, kadang-kala lebih mengutamakan materi misalnya. Materi itu apa? Berbentuk rumah, berbentuk uang, berbentuk harta. Kalau kita kehilangan harta itu sedih sekali, tapi kehilangan Allah tidak pernah kita bersedih. Arti kehilangan Allah, hati kita tidak pernah mengingat sebenar-benarnya Allah. Kalau kita ingat Allah terus-menerus, tentu hati ini akan jadi tenang. Tatmainul qulub. Yaitu yang pertama isi daripada Al-Qur'an. Pemirsa yang dibahagiakan oleh Allah, pendengar yang dibahagiakan oleh Allah. Jadi yang kedua, yang kedua tahdibul akhlak. Tahdibul akhlak artinya apa? Yaitu memperbaiki akhlak. Jadi tujuan Al-Quran ini memperbaiki akhlak kita. Karena hidup ini walaupun pangkat kita begitu mulia, walaupun siapa pendidikan kita tinggi, tetapi kalau akhlak kita rusak, itu sama saja nol itu. Kita bukan krisis orang pintar. Banyak di bangsa kita, malah di dunia ini orang pintar. Cukup banyak orang pintar, tapi orang berakhlak ini kurang. Orang bermoral ini kurang. Kita mendidik orang agar berakhlak. Inilah Al-Quran tujuannya, tahdibul akhlak. Seperti kata Allah, qala Allah Ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Itu untuk Rasulullah. Sesungguhnya engkau itu sungguh-sungguh di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Rasulullah ini adalah yang orang berakhlak agung mulia. Memang kalau kita tengok akhlak Rasulullah ini sangat, kalau lembut sangat lembut, kalau pemurah sangat pemurah, apalagi di bulan Ramadan. Beliau kalau bulan Ramadan ini sangat pemurah dibandingkan dengan bulan, memang lain pemurah juga, tetapi diutamakan di bulan Ramadan ini diibaratkan ibarat angin bertiup begitu. Semua disapunya kan, nggak ditinggalkan semuanya. Jadi begitulah Rasulullah, kalau beliau akhlaknya lembut-lembut sekali. Kalau beliau tidak pernah, memang kalau marah tidak pernah marah. Marah kepada yang tentang dunia, apalagi bersangkutan dengan pribadi. Tetapi kalau urusan Allah Ta'ala, kan urusan syariat, beliau marah secara bijaksana atau halim. Jadi begitu. Setelah itu ada Rasulullah sendiri, Sayyidah Aisyah sebagai istri beliau, wa fasarat Aisyah radhiyallahu anhu lamma su'ilat an khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah sendiri waktu ditanya, ya kan, bagaimanakah akhlak Rasulullah ini? Beliau menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau ini adalah Al-Quran langsung. Apa yang tercatat dalam Al-Quran, itulah akhlak beliau. Jadi kalau ingin menengok akhlak Rasulullah, tengoklah Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran, begitulah akhlak beliau. Gitu. Setelah itu, dalam hadis beliau pun, dalam kitab Muwatta, ada berfirman, bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Itu sering kita dengar ya. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Tujuan sebenarnya ilmu ini
apapun ilmu yang kita pelajari harus didasarkan kepada akhlak. Apa arti akhlak ini? Akhlak ini karakter atau sifat yang sudah tertanam dalam jiwa kita yang tidak kita buat-buat. Kalau kita langsung kita lakukan, tidak harus dilatih ini itu kan. Kalau akhlak ini udah tetap dalam jiwa kita, kita melakukan yang baik-baik itu mudah. Jadi akhlak itu begitu, tertanam dalam jiwa kita, kemuliaan-kemuliaan yang tertanam dalam jiwa kita itu akhlak. Artinya kalau bahasa kita lebih mudah, akhlak ini sopan santun ya kan? Sopan santun dalam segala bidang kepada siapapun, walaupun kepada orang kafir. Bukan kepada orang Islam aja kita disuruh sopan, disuruh berakhlak, kepada orang kafir pun tetap disuruh berakhlak mulia juga begitu. Lah itu ini yang kedua daripada maqasid atau tujuan isi-isi Al-Quran. Setelah itu isi Al-Quran selanjutnya yaitu tasyri'. Tasyri' ini artinya wahwa ahkamul khassatan wa ammah. Tasyri' ini yaitu menjelaskan hukum-hukum umum, hukum khusus, baik hukum keluarga, hukum masyarakat, hukum negara. Semua hukum dalam Al-Quran ada itu. Hukum kehidupan dalam dunia ini diatur dengan bagus dalam Al-Quran. Seperti Allah firmankan sendiri, inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Ya artinya sesungguhnya inna anzalna, kami turunkan kepadamu akan kitab dengan kebenaran supaya engkau berhukum di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan begitu. Jadi kitab ini, Al-Qur'an ini semua hukum ada di sini. Apapun yang kita cari ada dalam Al-Qur'an. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Itu harus punya ilmu tentunya. Al-Qur'an ini dijelaskan oleh hadis. Hadis ini, Al-Qur'an hadis ini ada juga dijelaskan oleh ijma'. Setelah itu ada qiyas. Ijma' ini artinya kesepakatan ulama. Kalau qiyas ini analogi. Analogi ini perbandingan-perbandingan yang dilakukan menurut ilmu usul fiqh dalam ilmu agama ini. Jadi ilmu pokok dalam mempelajari Al-Quran. Seperti ilmu tafsir, ulumul Quran. Jadi begitu. Sebenarnya semua itu ada dalam Al-Quran. Jadi setelah itu Allah juga berfirman tentang Al-Quran, ayyawma akmaltum lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kamu akan agamamu. Maksudnya apa? Sudah disempurnakan, itu sudah ada semua dalam Al-Quran. Jangan kita cari tempat lain, jangan kita cari kitab-kitab lain, jangan penasaran pada kitab lain ya kan? Padahal di Al-Quran sudah semua ada. Ada dulu kejadian Sayyidina Umar sendiri ya. Beliau menemukan kitab, entah Injil ya, ingin membaca ya kan? Kata Rasulullah, di dalam Al-Quran udah ada semua itu. Dalam Al-Fatihah itu semua sebenarnya ada. Dalam Al-Quran itu, dalam isi Al-Quran ada dalam Fatihah. Isi Fatihah ada dalam Bismillah. Begitu luasnya Al-Quran. Kalau menafsirkan Bismillah aja itu bisa berpuluh-puluh tahun itu. Ada seorang ulama di Syria kan, beliau menafsirkan Bismillah itu bertahun-tahun. Itu Bismillah aja kan. Begitu luasnya ilmu Al-Quran ini. Jadi tidak mustahil bahwa semua hukum dalam Al-Quran itu, semua hukum dalam kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Berarti yang ketiga yaitu tasyri', hukum-hukum. Baik Ustaz, ini atau Abi ya, sebelum nanti kita akan lanjut lagi ke poin yang ketiga, yaitu tadi poin ketiga tasrik ya. Ya, tasrik hukum-hukum. Iya, tasrik atau hukum-hukum ya Ustaz. Iya, atau hukum-hukum. Nah, ini juga kita mengajak ya, karena memang dari tadi sudah ada penelpon kita yang bergabung, kita tanggapi dulu ya Abi ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Bersama siapa di mana, Bapak? Pak Hasanuddin di Moabo. Baik, Pak Hasanuddin silakan Pak. Bersama Abi Fahrazi. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Ya.
Iya, iya, iya. Kita jawab langsung. Tunggu dulu Ustadz kita. Oh, Ya, nanti akan ditanggapi Pak Hasan. Ada lagi Pak Hasan pertanyaan selanjutnya? oh, iya. Sebenarnya udah semalam ya. Baik, itu saja Pak Hasanuddin. Iya, assalamualaikum. Baik, ada Pak Hasanuddin di Melabo sudah bergabung, Abi ya atau Ustadz sama aja nih ya. Iya, iya, iya. Dan untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung silahkan di 081168 89697. Sembari kita menanti penelpon yang lain, silahkan ditanggapi Abi dua pertanyaan dari Pak Hasanuddin. Ya, itu terima kasih banyak Pak Hasanuddin. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama yaitu apakah Al-Quran ini bisa kita berdoa menjadi teman kita dimanapun, ya kan? Iya. Itu sangat bagus doa begitu. Memang Al-Quran ini kan udah kita bilang tadi. Salah satu fungsi Al-Quran nur, cahaya. Dimanapun kita pegang Al-Quran, malah kita baca nggak tahu arti Al-Qurannya, nggak doa-doa lain. Tapi kalau Al-Quran nggak tahu arti kita baca itu dapat pahala. Itu bedanya ya kan. Jadi nggak salah itu Bapak Hasanuddin berdoa begitu. Dimanapun ada kita, selalu ada Al-Quran dalam hati kita. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu orang tua kita sudah tidak ada. Oh ya. Oh banyak sekali sebenarnya, salah satunya yaitu kita menyambung silaturahmi teman-teman orang tua kita dulu. Itu salah satunya. Misalnya ada teman-teman dekat orang tua kita sambung lagi. Itu orang tua kita sangat senang gitu. Itu salah satunya selain doa. Dan berbuat baik. Tiap berbuat baik, apapun, sekecil apapun. Misalnya seperti ada orang mau sudah makan, perlu tisu. Kita kasih tisu, lalu kita niat untuk orang tua pahalanya. Itu dapat juga begitu. Semua kebaikan, itu bisa sampai kepada orang tua. Misalnya kita berdoa, harus doa Rabbi ufirli. Tindakan kita, misalnya kita baik itu udah senang orang tua kita. Begitu Pak Hasan. Baik. Kita ke penelpon kedua, Abi. Untuk saat ini sudah terhubung kembali. Assalamualaikum. Bersama siapa di mana Pak? Iya, Pak Iqbal di mana Pak Iqbal? Yang kemarin, soalnya kemarin bukan Dharma ya. Iya, Pak Iqbal. Ujung Tanjung, baik. Silakan Pak Iqbal. Iya, ya. Iya. Iya, ya. Iya. Iya, ya. Iya, ya. Dari usia berapa? Iya. Ya. Iya. Iya, ya. Iya, ya. Bagus. Baik, itu saja Iqbal. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada penelpon kedua kita nih Iqbal yang ada di ujung Tanjung. Terima kasih Bang Iqbal, bagus sekali pertanyaannya tentang anak angkat ya. Itu kalau masalah anak angkat itu, nggak ada masalah usia, walaupun kecil walaupun besar bisa diangkat sebagai anak. Tentang warisan tidak berhak anak angkat ini, adopsi anak saya. Jadi tentang warisan tidak ada sangkut paut itu. Itu warisan ada caranya sendiri ya kan, ada sistemnya sendiri dalam Islam. Tidak termasuk anak angkat di situ. Begitu ya Iqbal. Jadi dikatakan tidak ada hak untuk anak angkat. Ya nggak ada. Kecuali nanti ada namanya hibah. Hibah ini pemberian.
Itu terserah orang tua kita. Betul. Asal tidak lebih daripada sepertiga harta orang tua kita. Begitu. Baik, Pak. Baik, dan untuk saat ini ya, terima kasih untuk Iqbal yang ada di ujung Tanjung ya, yang ada di ujung Tanjung. Nah, kita ke Pak Ngah yang ada di Ranupdong nih, Ustaz. Yeah. Alhamdulillah penelpon kita, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Iya, Pak Ngah di Ranupdong, benar ya? Iya. Pak Ngah, silakan Pak Ngah bersama Abi Fahru Razi. Waalaikumsalam, Pak. Iya, ya. Iya, ya. Eh, bagus sekali itu, ya. Baik. Iya. Baik. Itu saja Pak Ngah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanggapi nih Ustadz dari Pak Ngah yang ada di Ranupdong. Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Angah. Terima kasih banyak ya. Jadi tentang orang tua kita udah meninggal ya. Iya. Jadi bagaimana kita berbuat baik agar diampuni ya kan? Iya. Ya, Karena terutama- dulu mungkin kita anak bisa katakan yang suka melawan ya. Iya, iya. Mhm. Sebenarnya itu enak saja tuh. Kita sering-sering berdoa misalnya kalau dalam kitab-kitab dikatakan Iya. sering-seringlah tiap-tiap Jumat datang ke kuburannya, kita baca paling kurang yaitu Qul huwallahu ahad 11 kali itu. Itu setelah salat, jangan kita lupa selalu mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan seperti saya bilang tadi, semua teman-teman orang tua kita hubungkan kembali. Kita datang ila silaturahmi. Itu salah satunya. Insya Allah orang tua kita jadi senang itu. Gembira malah mereka. Dirizai kita begitu. Gitu, Pak. Jadi apapun kebaikan seperti saya katakan tadi, walaupun kecil, walaupun hal-hal biasa, niatkan untuk orang tua kita. Karena apa yang kita niatkan itu pahala kita tidak berkurang malah bertambah, untuk orang tua kita pun dapat. Ya. Begitu. Begitu kita faedahnya berkongsi pahala ya, atau membagikan pahala kepada orang tua itu. Begitu, Pak. Baik, ada Pak Ngah di Ranupdong sudah kita terima tadi, ada 3 penelpon, ada Pak Hasanuddin di Moago, ada Pak Iqbal di Ujung Tanjung, dan ada Pak Ngah di Ranupdong. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama narasumber kita Abi Fahru Razi ya, dengan Dharma selaku presenter, dan insya Allah kita akan bersama di program Indahnya Ramadan ini sampai ke pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Baik Ustadz, ini atau Abi, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nanti tentang tasrik ya, atau hukum-hukum ya Abi ya, kita dengarkan satu selingan lagu religi milik Bimbo yang berjudul Al-Fatihah. Kita dengarkan lagu dulu satu ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya kita senang kan ada apa namanya, itu kan isi dari ini tadi ya, dari yang kemarin. Yang kemarin berarti Ustadz bahasnya apa kemarin? Orang tua. Oh, tentang orang tua. Oh, makanya ada yang bilang ini yang kemarin. Iya, kemarin orang tua ya. Ya. Nggak habis pula. Itu yang orang tua judulnya Birrul Walidain. Oh. Saya ingat lah, Birrul Walidain. Iya, iya. Kita nggak tahu ya, bagaimana. Kadang-kadang orang nggak sempat bertanya semalam. Iya, makanya. Jadi apapun pertanyaan kita terima apapun. Iya, kan insya Allah kan orang Ustadz bisa menanggapi ya. Ya. Satu lagu aja Ustadz ya. Iya. Karena tadi nggak ada jeda soalnya nggak Ustadz. Karena puasa ini. Nggak apa-apa.
hujan di luar Ustaz. Iya, Tadi Ustaz kemarin naik mobil atau naik kereta? kereta. Kereta. Mudah-mudahan udah reda ya hujannya. Sebenarnya adalah jatah saya ini 2 hari lagi ya. Kemarin. Oh iya Ustaz. Cuma nggak sempat ya kan. Oh karena Ustaz ada kegiatan ya? Mbak ini di mana tinggalnya? Dharma di Jalan Sentosa Ustaz. Oh, namanya Dharma. Dharma. Dharma apa? Dharmayani. Oh, Dharma. Iya. Bagus namanya. Iya. Saya ini yang sering hubungan saya ini Bu Tina. Oh Tina ya. Tina. Kalau itulah saya tengok di ini kayak tadi ya. Ya. Ada dikirim fotonya ada Ya. maklumat Al-Qur'an. Di sini tadi masih ini. Itulah Masih yang apa tadi itu yang Dharma katakan tadi ya. Udah Dharma coret ini. itu mungkin Tengku Rahman itu. Iya, karena Rahmat Saputra tadi ditanya juga sama penyiar Pro 2 di sana juga ada ini kan kita program Indahnya Ramadan cuman beda nama programnya aja. Iya. Siapa nanti kadang di sebelah? Oh nanti sama ini Sama Tengku Rahmat Saputra. Oh iya. Apa-apa itu. Ya. Karena kami satu kan. Oh sama juga Ustaz dari Darul Hikmah juga. Beliau kalau beliau memang ketua STAI sana. Oh. Tempat kami ya. Ketua STAI. Ustaz asli memang orang kita Aceh sini. Oh, saya orang PD ya. Oh PD. PD. Oh sama Mas Tina ya? Ya, oke, dia orang PD kan? Iya Sigli kan? Oh iya. Sigli itu PD. Iya, ya. Kalau Dharma ya? Dharma orang ayah orang sini, mama orang Sibelu, nenek nenek yang perempuan orang Aceh Selatan, aku orang Padang. Oh, Udah pada ada udah. enggak, kalau di Melabuh memang begitu. Tapi orang Aceh, Iya. kan? Semua orang sama. Sama. Ya. Sukunya Aceh kan? Istri saya malah orang Jawa. Oh ini yang Bukan, enggak ada oh bawa. nggak kok ini anak yang kan? Anak semua. Oh, Mau ikut. biarlah mungkin melihat ya. Semalam ikut juga satu Iya. orang. Udah gede, Ya. nggak ini bercadar ya dia. Bercanda suka-suka ganti masker. Iyalah ya. Nggak apa-apa kalau Iya. memang Sebenarnya sikap ini bukan pada cadar, ya. bukan pada pakaian. Ya. Pakaian apapun boleh ya. Asal sesuai dengan syariat ya. Nggak bercadar nggak boleh juga kan? Ya. Ini untuk ganti pakai masker selama ini Ya, ya. Ustaz, itulah kelebihannya agama kita, agama Islam tadi ya. Ternyata memang ya seperti yang kita lihat hari ini kan, semuanya orang udah bercadar. Nah ternyata makanya orang memakai apa namanya tuh cadar itu ada kelebihan-kelebihannya. Oh iya. Ustaz kita masuk lagi Ustaz ya. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi satu selingan lagu religi sudah kita dengarkan bersama. Tadinya ada Bimbo dengan Al-Fatihah. Baik, dan tadinya juga sudah kita terima 3 penelpon. Sembari kita menanti untuk penelpon yang mau ikutan kembali bergabung, silakan di 08168 89697 dengan topik kita ya maklumat Al-Quran Nur Karim bersama narasumber kita Abi Fahrul Razi. Baik, ini Ustadz kita sudah terhubung kembali. Ada Ina di Langung. Assalamualaikum. Oh, ya. Iya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ina. Ya. Bagus. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan ini ditanggapi ada Ina di Langung. Bu Ina ya. Jadi bagus sekali pertanyaan. Terima kasih banyak. Tentang misalnya orang tua kita menyuruh kita ya kan. Ya.
Nah, itu lebih baik segera kita tinggalkan perbuatan lain, kita ini kerjakan apa yang disuruh orang tua, itu lebih bagus. Sedangkan orang tua memukul anak, itu sebenarnya memukul itu tidak boleh. Dalam Islam ini anak, istri dipukul itu boleh, tetapi untuk pendidikan aja dipukulnya paling kurang itu pakai sapu tangan. Itu paling kurang. Saya pakai sapu apa ini? Jangan salah paham, nanti udah sapu lidi. Sapu tangan. Oh, Serbet aja itu sebagai pelajaran. Itu udah tinggi kali itu pukul itu. Kalau pukul-pukul itu kayak tendang-tendang itu nggak boleh dalam Islam. Ada juga orang tua itu durhaka kepada anak. Oh, ada juga. Iya, itu namanya kalau pukul itu pendidikan tidak bagus. Tidak ada dalam Islam gitu. Dalam Islam sudah kita bilang pukul itu paling kurang itu dengan hal kecil seperti serbet itu. Itu pukul begini itu untuk pelajaran saja. Jadi seorang tua sebenarnya tidak boleh memukul anak, dan kalau dipukul pun kita terima, jangan kita lawan juga. Ya, walaupun mungkin memang udah sikap orang tua kita temperamen ya. Iya. Jadi nggak apa-apa itu. Kalau disuruh orang tua jangan nanti. Sekarang aja kita kerjakan, itu senang orang tua kita. Kerjakan langsung, tinggalkan yang lain. Apalagi hal-hal kecil ya. Salat aja, misalnya kita sedang salat ya. Sedang salat dipanggil orang tua. Kalau salat fardu itu nggak boleh menjawab, tapi kalau salat sunat boleh. Oh gitu. Boleh jawab. Misalnya kita sedang salat tarawih kan, dipanggil orang tua boleh kita jawab. Habis itu nanti kita mulai lagi. Ya kita kan untuk salat kita kan batal itu kan. Tapi itulah orang tua ya kan. Begitu harus kita muliakan orang tua. Tapi kalau orang tua kita mukul ya kita jangan kita langsung nasihati, kita panggil ustadz, kita suruh sampaikan begitu Bu. Iya, baik. Baik ya, dan ini sore hari ini juga, selamat sore juga ya Ustadz ya, kita menyapa juga untuk para orang tua ya kan. Nah yang mungkin ada, kadang-kadang kan orang tua memang mungkin ada yang memang darah tinggi ya, tapi setelah itu tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Iya, semua orang tua sayang sama anaknya. Mungkin silat atau apa ya, mudah-mudahan untuk para orang tua juga sudah tahu nih apa tadi yang sudah disampaikan sama Ustadz gitu. Walaupun memang orang tua ya lebih tua, atau mungkin kita orang tua mendidik anak, tapi tidak boleh dengan cara yang kasar. Iya, harus lemah lembut juga, karena Rasulullah itu orang paling lemah lembut ya kan. Kita bilang bersangkutan dengan Al-Quran tadi, akhlak Rasulullah baik dengan anak itu sangat lemah lembut Rasulullah. Tidak pernah kita dengarkan Rasulullah memukul, itu tidak. Jangankan dalam perang pun enggak. Ada sekali itu untuk menyelamatkan diri. Rasulullah ini memang pendidik di atas pendidik lah ya. Kalau kita bilang semua pada Rasulullah bisa kita ikut, begitu Bu. Baik. Baik, untuk Ina terima kasih, dan juga untuk saat ini kita masih yang mau ikutan kita masih persilakan ya Ustadz ya. Dan juga untuk saat ini kita dengarkan terlebih dahulu ini kelanjutan dari penjabaran topik kita. Yang keempat ini. Yang ketiga ya Ustadz ya. Yang ketiga sudah tadi. Sudah ya. Ini sekarang yang keempat ar-rabi'u siyasatul ummah, yaitu tujuan Al-Qur'an ini mengatur umat. Mengatur umat ini wahwa babu azimin fil Qur'an, qasdi minhu salahul ummah. Jadi ini bab yang paling besar atau bahagian yang paling besar mengatur apapun dalam umat ini. Termasuk misalnya dalam Al-Qur'an ini tentang jamaah, tentang bersatu kita teguh ya kan, bercerai kita runtuh. Misalnya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa dzkurullah ni'mah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Karena dulunya itu kuntum a'dad, dulunya kamu bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu jadi bersaudara begitu. Jadi itu mengatur umat, mensiasati umat dengan Al-Qur'an. Setelah itu ada juga firman Allah tentang bermasyarakat dengan Al-Qur'an, yaitu wa amruhum syura bainahum. Kalau ada masalah lakukan musyawarah gitu di antara kamu. Itu Al-Qur'an. Jadi musyawarah ini mencapai mufakat sebenarnya dari Al-Qur'an itu. Kita bermusyawarah apapun kejadian, baik kejadian problema rumah tangga, problema pribadi, kita musyawarahkan. Kita curhat kepada orang,
Terutama kita curhat kepada Allah. Ya. Kalau orang mungkin bisa mendengar aja, tetapi tidak menyelesaikan ya. Malah kadang-kala kita setelah curhat jadi aib. Lebih baik kita curhat kepada Allah. Itulah syura, bermusyawarah. Setelah itu yang kelima, al-khamisu qasas wa akhbarul umamis salifat li ta'si bisalil awalin. Yaitu dalam Al-Qur'an ini ada kisah-kisah atau berita-berita umat yang telah lalu, bagaimana keadaan mereka, seperti firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan sebagus-bagus kisah dengan barang yang kami wahyukan kepada engkau akan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah itu, menjadi pelajaran semua. Kadang-kala ada kisah-kisah berulang-ulang, itu bukan berarti berulang-ulang tidak ada faedah di Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu tiap berulang-ulang itu ada makna. Ya, ada ayat kita baca kok ini aja. Tetapi bahasanya beda, gaya bahasanya beda. Jadi berulang-ulang itu untuk mengokohkan, untuk mengingatkan. Lebih maksudnya, melebihkan. Ya, itu tujuannya Al-Qur'an. Jadi kisah ini dapat kita ambil pelajaran. Baik kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yakub, kisah-kisah Nabi dalam Al-Qur'an, kisah para wali dalam Al-Qur'an itu bisa kita ambil pelajaran semuanya. Itu isi Al-Qur'an, kisah-kisah. Selanjutnya sadis yang keenam, ta'alimu bima yunasibu halatal asril mukhatibina wa ma yuahlihum ila talqis syari'ah wa nashriha. Di Al-Qur'an itu mengajarkan apapun yang sesuai dengan masa kita. Apapun yang kita alami di masa ini. Selalu sesuai itu dalam Al-Qur'an itu. Apapun dalam kita alami dalam kehidupan ini, ada konsep-konsepnya untuk diselesaikan dalam Al-Quran. Karena ada firman Allah sendiri, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tidak memahami Al-Quran ini kecuali oleh orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Nah, setelah itu ada juga hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata Allah. Itulah untuk mencapai sesuatu maksud sesuai dengan keadaan, penyelesaian problema apapun dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran, tetapi kita harus berilmu. Itu utama sekali. Karena Islam ini yang mendorong daripada dibandingkan agama lain, kitab suci Al-Quran banyak sekali mendorong kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Seperti contoh Iqra itu ya. Iqra suruh baca, asal baca bismi rabbika dengan nama Allah, tujuannya semua untuk Allah. Apapun boleh kita baca, baik alam, baik buku, baik kitab, asal tujuannya yaitu mencari ridha Allah, begitu. Jadi itulah Al-Quran, semua kondisi-kondisi sekarang atau akan datang ada penyelesaiannya. Yang ketujuh yaitu mawa'id wal indar wa tahdil wa tabsyir. Ini yang paling banyak juga. Yaitu mawa'id ini nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, berita gembira, berita takut, kabar gembira, kabar takut, atau dengan bahasa lain targhib wa tarhib. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi kabar takut, bagaimana mendorong kita lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan, itu ada dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu yang ke-8, i'jadu bil Quran liyakuna ayatan dzallati ala sidqir rasul. Yang selanjutnya yaitu mukjizatnya Al-Quran ini dapat mengalahkan semua bahasa-bahasa manusia. Jadi Al-Quran ini adalah bahasa Allah sendiri, mukjizatnya sangat tinggi. Lalu kalau kita orang awam nggak tahu di mana mukjizat Quran itu, nggak tahu kita karena nggak bisa bahasa Quran. Bagi yang tahu bahasa Arab itu, benar-benar mendalami bahasa Arab itu, mereka kalau membaca Al-Quran itu sangat bahagia. Semua obat, syifa, semua obat dalam Al-Quran ada. Baik obat zahir maupun obat batin, begitu. Setelah itu, gimana? Kita lanjutkan lagi. Jadi lalu apa fadilah-fadilah kita membaca Al-Quran kan? Apalagi di bulan Ramadan ini yang pentingnya. Fadilah kita membaca Al-Quran. Karena waktu singkat, kita ini aja. Kita ringkas saja. Ada satu hadis, man kana yarju lika Allah fal yukrim ahlallah. Kata Nabi, barang siapa yang mengharap bertemu Allah, maka hendak memuliakan akan keluarga Allah. Qila ditanya orang, ya Rasulullah, halillah azza wa jalla ahlu, adakah
bagi Allah ini keluarga? Masa Allah bilang keluarga ya kan? Kata Nabi, "Na'am ya qila." Lalu ditanya orang, "Siapa itu ya Rasulullah keluarga Allah?" Keluarga Allah itu ahlut fid dunya allazi yaqra'un al-Qur'an. Keluarga Allah itu orang pada dunia membaca Al-Qur'an. Ala ketahui olehmu, man akramahum, orang yang memuliakan keluarga Allah itu orang yang ahli Quran. Ahli Quran bukan hafal saja, tetapi mengamalkan apa dalam Al-Quran itu ahli Quran namanya. Ada hafal-hafal aja, anak 6 tahun bisa hafal. Quran itu mudah dihafal, begitu mujizat Al-Quran. Tetapi kita amalkan Al-Quran ini maksudnya. Jadi ketahui olehmu, siapa yang memuliakan mereka, dia akan aku muliakan, ya, kata. Dan aku akan berikan dia surga. Siapa yang menghinakan, man ahanahum, siapa yang menghinakan mereka, maka Allah akan menghinakan mereka dan akan memasukkan mereka ke neraka. Itu yang menghinakan orang-orang yang ahli Quran seperti ulama misalnya. Itu. Setelah itu, ya Abu Hurairah, ma indallah ahadun akramun min hamilil Quran. Tidak ada di sisi Allah yang lebih mulia daripada penghafal Quran. Artinya hafal, kalau dibilang hamil, itu hamil artinya penghafal Quran, diamalkan Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada yang lebih mulia dalam dunia ini. Yang lebih mulia yaitu orang yang menghafal Al-Quran, yaitu hafal dengan diamalkan. Ketahui olehmu, sesungguhnya penghafal Al-Quran di sisi Allah itu lebih mulia tiap-tiap sesuatu kecuali para nabi. Di atas mereka itu para nabi. Setelah itu orang yang mengamal Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Begitu. Baik. Baik Ustadz, ini waktu kita juga ya sudah sebenarnya banyak sekali harus. Insya Allah mungkin besok masih dengan Ustadz juga, ya insya Allah. Jadi untuk pendengar kita ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik kita tentang hari ini ya, maklumat Al-Quran Nur Karim. Ini bisa untuk besok juga bisa ditanyakan ya. Memang bukan ini ya Ustadz ya. Terima kasih tadi karena sudah ada penelpon kita, ada 4 penelpon ya Ustadz ya. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih Ustadz atas kebersamaan di sore hari ini di program Indahnya Ramadan. Untuk saat ini sudah membuat kita ke pukul 18 ya, 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah kita bersua kembali besok dengan topik yang berbeda. Iya, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Sama-sama Ustadz. Baik, pendengar, demikian tadi bersama narasumber kita Adi Fahrozi ya dengan topik maklumat Al-Quran Nur Karim.